Pihak kepolisian berhasil meringkus terduga pelaku penganiayaan seorang wanita di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Terduga pelaku ditangkap oleh tim URC Buser 77 Satuan Reserse Kriminal, Unit Kamsat Intelkam Polresta Kendari, dan Intelmob Polda Sultra. Korban penganiayaan berinisial AS, 24, ini ditemukan meregang nyawa usai dipukuli secara brutal oleh terduga pelaku IS, 28, yang tak lain adalah suaminya sendiri. Insiden berdarah tersebut terjadi di BTN Reski, Desa Ambepua, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan, pada Sabtu, 30 Mei 2026. Sementara saat ditemukan tubuh korban dipenuhi luka lebam di sekujur tubuhnya, akibat disiksa oleh suaminya sendiri. Terduga pelaku IS, 28, digelandang ke Mako Polresta Kendari untuk dimintai keterangan dalam tindak pidana penganiayaan hingga hilangnya nyawa orang lain. Mako Polresta Kendari berlokasi di Jalan Dipanjaitan Nomor 1, Kelurahan Bonggoea, Kecamatan Wuawua. Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Weliwanto Malau membenarkan pihaknya tengah mengamankan terduga pelaku. Benar saat tim mendapat informasi langsung bergerak ke TKP dari sana langsung kita amankan terduga pelaku IS, katanya, Minggu, 31 Mei 2026. Saat ini tengah kami lakukan pemeriksaan atas meninggalnya korban dengan kondisi fisik dipenuhi luka lebam, tambah dia. Mantan Kasat Reskrim Polresta Bengkulu ini menambahkan, saat ini pihaknya tengah menunggu hasil autopsi rumah sakit, RS, Bayangkara Kendari. Autopsi terhadap jenazah berlangsung sejak siang, kami saat ini tengah menunggu hasil pemeriksaan Dokpol RS Bayangkara terkait penyebab korban meregang nyawa, tutupnya. Sebagai informasi, RS Bayangkara terletak di Jalan Gunung Meluhu Nomor 7, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Berjarak sekira 14,6 km atau dapat ditempuh dalam 26 menit dari tempat kejadian perkara atau TKP. Hasil otopsi, 28 luka memar dan pembengkakan otak setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Polresta Kendari merilis hasil autopsi resmi yang dikeluarkan oleh tim dokter rumah sakit, RS, Bayangkara Kendari. Hasil visum luar menunjukkan adanya tindakan kekerasan fisik yang sangat brutal secara berulang. Hasil visum luar terdapat 28 luka memar di sekujur tubuh korban mulai dari kepala hingga kaki, kata AKP Weliwanto Malau saat ditemui pada Minggu, 31 Mei 2026. Mantan Kasat Reskrim Polresta Bengkulu ini kemudian merinci puluhan luka yang diderita oleh korban, bagian kepala dan wajah. Terdapat 2 luka memar di kepala bagian belakang, serta 2 memar di bagian depan kanan dan kiri. Pada wajah, ditemukan 2 luka memar di pipi kanan, memar disertai robek pada kelopak mata kanan, serta luka lecet pada alis kiri dan kelopak mata kiri. Bagian dada dan lengan, 1 luka memar di dada bagian tengah, 2 luka lecet pada bahu kanan, 3 luka memar di lengan atas kanan, 1 memar di lipatan dalam siku kanan, serta 1 luka lecet tekan di bagian belakang siku kiri, bagian bawah tubuh. 1 luka memar di panggul kiri, 2 memar bagian atas dan 1 memar bagian luar pada paha kanan. Sementara pada paha kiri ditemukan jaringan sikatrik serta 1 luka memar atas, betis depan memar, 1 luka lecet dari betis hingga pergelangan kaki kanan, serta 2 luka memar pada pergelangan kaki kiri sisi dalam. Selain pemeriksaan luar, tim dokter forensik RS Bayangkara Kendari juga melakukan otopsi mendalam untuk mengetahui penyebab utama kematian. Dokter menemukan adanya resapan darah dan memar pada kepala, pembengkakan hebat pada otak, serta pelebaran pembuluh darah pada selaput otak korban. Jadi penyebab utama kematian korban AS adalah akibat trauma tumpul pada kepala bagian belakang, terang Weliwanto. Cedera fatal ini menyebabkan pembengkakan pada otak yang menekan pusat pernapasan, hingga akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, jelasnya menambahkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum akhirnya tewas secara tragis di usia 24 tahun, AS kerap menerima kekerasan fisik dan psikis yang brutal dari sang suami. Motif dibalik aksi keji IS disinyalir akibat rasa cemburu buta yang tidak terkendali. Pelaku kerap menuduh korban berselingkuh tanpa alasan dan bukti yang jelas. Tuduhan tidak berdasar tersebut selalu berujung pada penyiksaan fisik. Tragisnya, IS juga kerap mempermalukan korban secara sengaja. Setelah menuduh selingkuh, pelaku memaksa korban keluar rumah dengan pakaian seksi dan nyaris tanpa busana. Hal ini dilakukan pelaku dengan maksud menghukum sekaligus mempermalukan istrinya di hadapan pria lain yang dicurigai, mulai dari juru parkir hingga penjual udang yang ditemui korban saat berbelanja di pasar. Penderitaan korban berlanjut saat tiba di rumah. Pelaku kembali menendang dan membanting korban hingga babak belur, bahkan sempat menggunting rambut panjang korban. Fakta mencengangkan lain mengungkap bahwa dorongan seksual pelaku justru memuncak saat melihat istrinya merintih kesakitan akibat dipukuli. Usai melakukan penganiayaan tanpa ampun,
Pelaku langsung menyetubuhi korban yang sudah dalam kondisi tidak berdaya.